orang-orang yang iri hati itu kebanyakan menggunakan tanah kuburan kalau untuk pengusaha. Dan langkah untuk membersihkan, untuk menawarkan racun-racun daripada tanah kuburan itu biasanya kita mengambil segelas air, lalu dibacakan ayat kursi sebanyak 7 kali, lalu dibacakan surah Yasin sebanyak 3 kali, lalu dibacakan dengan kulhu 3 kali, lalu bacakan Al-Falaq 1 kali, lalu bacakan An-Nas 1 kali, terakhir dibacakan Al-Fatihah. Setelah itu berdoalah kepada Allah sesuai niatnya. Misalkan, ya Allah, hamba hanya berlindung kepada Engkau, lindungilah rezeki hamba, lindungilah keluarga hamba, lindungilah ibadah hamba dari orang-orang yang tidak beriman, dari orang-orang zalim. Lalu bacakan doa seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudari di channel YouTube Studio Ustadz. Jadi di kesempatan kali ini, karena banyak saudara-saudara yang bertanya apakah santet itu ada, apakah santet itu benar-benar itu ada ilmunya atau hanya sekedar mitos, kan seperti itu. Nah, di kesempatan kali ini saya bersama rekan-rekan spiritual. Di sini ada saudara Tra dan Ustadz yang mengajak saya untuk mengobrol ya di podcast ini. Jadi saudara-saudari simak baik-baik, semoga video ini bermanfaat dan semoga bisa memberi edukasi mengenai seputar santet seperti itu ya. Dan bagaimana cara mengobati ketika orang kena ilmu sihir, santet atau tumbal santet atau sejenis-sejenis tipu daya jin seperti itu ya. Jadi di kesempatan kali ini, dan pertama-tama kita tidak lupa untuk panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan marilah kita sampaikan sholawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik saudara-saudari, kita langsung saja ya ke poinnya, di mana asal usul santet. Jadi santet itu sejarah atau latar belakang dan perkembangannya di Nusantara itu memang nggak asing ya yang namanya santet, begitu. Namun pengertian dasar yang perlu saudara-saudari ketahui, santet itu adalah istilah yang sangat melekat dengan budaya masyarakat Nusantara ya. Jadi khususnya di wilayah Jawa, Madura, Bali, dan sebagian Sumatera secara umum, santet itu memaknai sebagai salah satu bentuk ilmu gaib atau praktek mistis yang tujuannya itu seringkali untuk mencelakai orang lain. Meskipun ada juga yang menyebutnya asalnya bukan untuk kejahatan. Ada orang sebagian santet itu tujuannya santet itu asalnya bukan untuk kejahatan. Istilah ini sendiri memiliki sebutan berbeda di setiap daerah ya teman-teman ya. Di Jawa, misalkan di Jawa Barat sering disebut guna-guna atau tenung. Kalau di Bali itu dikenal dengan sebagai lea atau pasupatih. Kalau di Sumatera ada yang menyebutnya itu sihir. Sedangkan istilah santet itu paling mengakar kuat di masyarakat Jawa. Misalkan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Madura. Jadi itu sangat melekat ya di hati pemirsa atau di hati warga Nusantara, yang santet itu lebih dikenal daripada sihir yang seperti itu. Namun asal usul dan akar sejarah yang perlu saudara ketahui, tidak ada satu catatan tertulis, maksud saya tuh tertulis tunggal, yang menjadi sumber pasti kapan santet pertama kali muncul. Namun para ahli sejarah, budayawan ya, dan tokoh agama melacak asal
asalnya santet itu beberapa aliran perjalanan sejarah ya. Dimulai dari yang pertama itu berakar dari tradisi leluhur dan kepercayaan asli Nusantara. Itulah asal santet ya. Sebelum agama besar masuk ke Nusantara, yaitu agama Islam, nenek moyang kita itu sudah menganut kepercayaan. Kepercayaan itu namanya animisme dan dinanisme, meyakini bahwa setiap benda alam dan makhluk hidup memiliki roh, kan seperti itu, memiliki roh atau kekuatan gaib. Mereka itu menguasai ilmu untuk berkomunikasi dengan kekuatan alam, memohon perlindungan, menyembuhkan penyakit, hingga menjaga diri dari ancaman. Pada masa itu, ilmu semacam ini digunakan untuk kebaikan, melindungi desa dari serangan musuh. Nah, seperti itu teman-teman ya. Contoh, mengusir roh jahat yang mengganggu warga, menyembuhkan penyakit yang tidak bisa dijelaskan akal sehatan, seperti itu. Namanya kan juga ilmu gaib. Hingga menjaga kesuburan tanah, sering berjalan dengan seiring berjalannya waktu, sebagian ilmu disebut kemudian itu disalahgunakan niatnya begitu. Sebenarnya asalnya usulnya santet itu bagus, namun oleh manusianya akhirnya itu dijadikan ilmu kejahatan. Nah, seperti itu. Sebagian ilmu tersebut kemudian disalahgunakan niatnya untuk mencelakai orang lain, yang kemudian dikenal sebagai santet, kan seperti itu. Setelah itu masuknya pengaruh agama dan penyatuan budaya ketika agama Hindu, Buddha menyebar ke Nusantara. Ilmu-ilmu leluhur tadi itu bercampur dengan ajaran tentang kekuatan batin, mantra dan upacara keagamaan. Banyak mantra yang digunakan dalam santet, kemudian mengambil kata-kata dari bahasa Sanskerta, simbol-simbol agama Hindu, hingga doa-doa yang kemudian diubah tujuannya, seperti itu. Lalu kemudian saat agama Islam masuk dan berkembang pesat di tanah Jawa, pada masa kerajaan Demak, Pajajaran, hingga Mataram, Sunan Kalijaga itu dan para wali lainnya mengajarkan untuk memurnikan kembali kepercayaan masyarakat. Ilmu batin yang benar harus digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mencelakai atau makhluknya. Namun, sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya menerima ajaran baru yang disebut oleh leluhur kita, nenek moyang kita, setelah Islam itu masuk, diberi nama katanya ajaran baru. Jadi yang belum sepenuhnya menerima ajaran baru tersebut tetap memegang ilmu lama, bahkan mengembangkannya dengan mencampur adukan doa-doa agama dengan praktik mistis yang menyimpang. Disinilah istilah santet semakin terbentuk sebagai praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai agama apapun. Jadi, perlu saudara-saudari ketahui, asal-usul kata santet itu banyak. Jadi, banyak ahli bahasa berpendapat kata santet itu berasal dari kata dasar tet. Jadi, kata dasarnya itu tet. Yang dalam bahasa Jawa kuno itu berarti menusuk. Tet itu artinya menusuk. Jadi, mencucuk atau menembus. Ada juga yang mengaitkan dengan kata santet, yang berarti menyambung atau mengikat, merujuk pada anggapan bahwa pelakunya itu mengaitkan atau
menghubungkan kekuatan jahat dengan tubuh orang yang dituju. Nah, itulah teman-temannya. Jadi antara Sun dengan Ted akhirnya itu disatukan. Ada juga versi lain, yang versi lain ini seperti ini, yang menyebutkan itu istilah ini pertama kali muncul di wilayah pesisir utara Jawa dan Madura, di mana pada masa lalu banyak terjadi persaingan antara kelompok, antara desa. Pada saat itu, desa atau sengketa tanah ketika tidak bisa menyelesaikan masalah dengan senjata, biasanya sebagian orang menggunakan cara gaib untuk menjatuhkan lawan, seperti itu. Namun banyak cerita turun-temurun yang berkembang di masyarakat mengenai asal mula santet. Salah satu yang populer adalah kisah tentang seorang yang memiliki bakat ilmu batin tinggi. Namun karena penuh rasa dendam, iri hati, dan tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, ia mempelajari ilmu terlarang dengan perjanjian menyerahkan keselamatan jiwanya kepada kekuatan jahat, seperti itu. Ada juga yang meyakini bahwa santet itu diwariskan secara turun-temurun dari orang tua ke anak atau diserahkan kepada murid dengan syarat-syarat yang tidak wajar, sehingga ilmu itu terus berlanjut hingga sekarang, seperti itulah. Jadi mengenai perkembangan dan pandangan masyarakat pada masa lalu, santet itu sering dikaitkan dengan tokoh masyarakat tertentu, orang yang dianggap kuat batinnya atau mereka yang hidup menyendiri jauh dari keramaian masyarakat. Dipercaya bahwa santet bisa bekerja melalui perantara benda seperti ini ya. Yang pertama yang jadi media santet, rambut, kuku, pakaian bekas, makanan atau minuman yang sudah diberi mantra tertentu. Namun seiring berjalannya waktu dan berkembangnya ilmu pengetahuan, pandangan agama Islam dan agama lain menegaskan bahwa segala bentuk praktek yang berhubungan dengan kekuatan selain Allah, memohon pertolongan kepada ruh jahat, dan mencelakai orang lain adalah perbuatan salah, termasuk kategori syirik dan berdosa besar. Semua kejadian yang tidak biasa sebaiknya dikembalikan kepada kehendak Allah, dan kita dilarang mempelajari maupun menggunakan ilmu semacam ini. Dari sisi ilmu, misalkan dari ilmu kesehatan dan psikologi, banyak kasus yang dulunya dianggap terkena santet ternyata adalah penyakit medis yang saat ini sudah bisa diagnosis dan disembuhkan, atau gangguan fisiologis yang timbul karena sugesti dan ketakutan berlebihan, seperti itu. Jadi budayawan mengikatkan bahwa kisah santet sebenarnya juga menjadi cerminan sifat manusia, bermula dari rasa iri hati, dendam, dan keserakahan. Adalah santet yang sesungguhnya yang bisa merusak kehidupan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Jadi saudara-saudari, secara ringkas, santet itu bukanlah sesuatu yang turun dari langit sebagai kekuatan mutlak, melainkan hasil dari penyimpangan ilmu. Jadi yang menurut mereka dapat ilmu dari leluhur yang dulunya bernilai baik,
yang kemudian berubah arah karena keburukan hati manusia serta bercampur dengan perkembangan budaya dan kepercayaan yang berjalan sepanjang sejarah peradaban Nusantara. Jadi untuk itu saudara-saudari, santet itu, sihir itu memang ada ya. Contoh gimana Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau dulunya itu kena sihir atau kena santet, seperti itulah. Di mana beliau itu sehingga malaikat Jibril turun membawa beberapa ayat untuk memusnahkan sihir atau santet atau tumbal, karena namanya itu banyak tergantung daerah-daerah kita tinggal. Namun kalau di Pulau Jawa itu yang lebih dikenal dengan santet, seperti itu. Dan yang paling dikenal lagi kalau di Jawa Timur itu di Banyuwangi, di ujung timur, yang mana santet itu berkembang pesat. Sebenarnya santet sendiri itu kalau di Banyuwangi, kalau nggak salah itu ada 4 macam. Ada santet putih, santet hitam, santet merah, santet kuning, seperti itu. Nah, di 4 warna itu mempunyai peran masing-masing. Ada yang santet hitam itu untuk mematikan, ada yang santet putih itu untuk menyembuhkan, ada santet kuning itu untuk ilmu pelet, ada yang santet merah itu untuk membuat orang itu sakit-sakitan tidak kunjung sembuh. Nah, seperti itu. Maka saudara-saudari, apabila ada keluarga yang kena serangan santet atau ilmu-ilmu gaib lainnya, atau usaha-usaha saudara misalkan terkena ilmu-ilmu spiritual, ilmu-ilmu gaib, ilmu-ilmu setan, ilmu-ilmu jin, maka hendaklah saudara, misalkan saudara punya usaha toko atau kuliner atau toko material ya, usahakan saudara kalau tokonya itu misalkan biasanya toko saya itu tidak banyak pengunjung kok tiba-tiba mendadak sepi, itu banyak biasanya yang digunakan oleh orang-orang yang iri hati, itu kebanyakan menggunakan tanah kuburan kalau untuk pengusaha. Dan langkah untuk membersihkan, untuk menawarkan racun-racun daripada tanah kuburan itu biasanya kita mengambil segelas air, lalu dibacakan ayat kursi sebanyak 7 kali, lalu dibacakan surah Yasin sebanyak 3 kali, lalu dibacakan dengan kulhu 3 kali, lalu bacakan Al-Falaq 1 kali, lalu bacakan An-Nas 1 kali, terakhir dibacakan Al-Fatihah. Setelah itu berdoalah kepada Allah sesuai niatnya. Misalkan, ya Allah, hamba hanya berlindung kepada Engkau, lindungilah rezeki hamba, lindungilah keluarga hamba, lindungilah ibadah hamba dari orang-orang yang tidak beriman, dari orang-orang zalim. Lalu bacakan doa seperti ini: Allahumma bsut alaina min barokatikah wa rahmatikah wa fadlikah wa rizkikah. Setelah itu tiupkan kepada air, lalu airnya itu disiramkan keliling. Misalkan ini ada satu bangunan, putar saja, siram gitu, cuman syarat doang kan gitu. Bukan pas seharusnya siram ini 1 gelas nggak cukup, bukan seperti itu ya. Pokoknya siram sret keliling itu seperti. Insya Allah lakukan itu, cara membacanya itu setelah sholat hajat tengah malam gitu. Kalau teman-teman takut misalkan ngajak saudara atau istri atau suami atau kerabat dekat untuk menemani untuk menyiram air itu. Kalau misalkan bangunan itu berdempetan, kan banyak di kota-kota berdempetan, itu cukuplah siram di antara depan, seret lurus di depan gitu. Seperti itulah. Jadi saya harap narasi-narasi apa yang saya sampaikan ini ya, semoga bermanfaat dan semoga memberi banyak manfaat kepada saudara-saudari dimanapun berada.
Dan terima kasih saudara-saudari sudah berkunjung di channel YouTube Studio Ustadz. Dan saya doakan saudara-saudari semoga sehat selalu, banyak rezekinya, berkah umurnya, dan bahagia selalu semua orang-orang tercinta. Dan apabila channel ini bermanfaat, dan silahkan saudara-saudari tinggalkan subscribe, like, komen, dan share apabila berguna. Dan saya mohon undur diri. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kalau ada sumur di ladang, kita boleh menumpang mandi. Kalau umur kita masih panjang, kita akan berjumpa lagi di channel YouTube Studio Ustadz. Dan marilah kita tutup dengan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi syafaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerek sampean? Hah? Apa? Senangnya usus sudah. Di mana sabun? Apa Jan? Usus. Ususnya itu usus tuh. Senangnya usus sama. Aku bebek mbak. Tidak ada apa? Sing paha nanti. Ku paha. Akan di daging paha mbak. Ya kayak duduk dah. Yang paha. Ya maksud kok banyak di mata dagingnya? Dengan Hah? dada. Banyak dada. Di dada boy ini dada. Yang musuro dam. Kayaknya mau kayak logat dulu. Hah? Kayak logat dulu. Ya. Nah aku ya iso to ngomong musuro. Ya sampean dulu. Dam. Aku rekam kirim ngono Caca. Guys story. Aku rekaman guys story. Tuh, aku tak acting sih. Ya aku tak. Ya kan. Acting gue. Jangan main. Gak kayak itu. Hah? Guys story kita enggak cepat enggak. Aku tinggal deh. Jadi sama direkam guys story. Gak kayak itu. Hah? Gak kayak itu. Iya, Dam. Ya Allah, Gusti. Ini mata dulu. Enggak kita masuk enggak. Oke, siap. Jangan lupa ya, ini saudara saya. Jadi kalau teman-teman mau larapan, ada pecel lele, ada penyet, ada ayam goreng, ada bebek goreng ya. Di sini ya di Bungkal, sekarang pasar Bungkal Utara sedikit saja. Orang Madura jangan lupa ya, mampir di sini. Ya, jangan lupa. Kalau cari makanan, tutupnya jam 12 malam sudah tutup. Ya, cabangnya ada di Balen sana. Siapa Mas? Bebek ya. Bebek nonton bebek tuwek. Nom. Jadi bujur di bawah kulit. Story ya. Jangan lupa tonton di channel YouTube. Jangan lupa subscribe channel YouTube Aku kirim Dam. Demuri Kopla. Sekian, terima kasih. Story Dam. Ini siapa teh iso? Kok bisa ada Dam? Hah? Tak hamil. Jangan lupa ya. Ini saudara saya. Jadi kalau teman-teman mau Itu mantap. Mantap. Iya toh. Yang tahu ya. Oh main. Itu. Ini turu yang merem tuh kan? Iya, gila ya. Yang maksudnya Katanya kontrak aku ngono. Dan nek Montedung nggak remah ya. Montedung ya merem deh kok. kayak mau tidurnya kalau masa di sini kan ya kan. Ya turu yang mulai dong. Golek mangan yang. Mayang. Terus ngalor, pedok damuri. Lai pedok damuri terus ajak mangan. Ya. Ya orang, damuri apa yang ngomong? Duh. Dan, Ya? rokokku juga ya. Kok? Apa nang keruan ngarep kan? Tulung kan? Sampai betul tadi Wawe? Nang keruan sepeda motor.
tiga. Bangun muda ya? Ya situ lah hataman ora situ. Ono Dam? Ano? Alhamdulillah tak bilang. Dam, acting Dam ya. Actingnya Dam. Saman mijit aku pemburi. Situ. Jadi wes ngerekam. Master. Ya ngake seneng ya sih. Iya, tapi aku tunggu juga ini. Itu terakhir gigi, tidak jamu. Diri, weh. Kamar wis cocok kok ngono kuwi. Jadi kok pas kok iki. Tak jenenge koprak konyol. Sithik koprak, sithik konyol. Muri, gigi kamari lho. Wis cocok kok. Budal golek tai. Golek tai kurun kali. Kamari denger-denger. Perkara kepikiran gigi ra dhewe golek tai. Ini sing ra kamari ya tadi. Minggu kakak tak ngasih metu. Ngetes pemeran anyar, Kita masih berkait itu ya. Dia bagus semua kaya dong ya. Jadi, ini dia bagus semua kaya. Jangan lagi masih kok. Bagus semua kaya jadi apa? Selamat malam teman-teman. Malam ini kita mau sinyalir satu tempat yang Deh, masih sembrono ya, semua. Ojo wi. Ayo. Enggak kasih. Malam ini kami akan mencoba untuk menelusuri tempat yang tempat tungkup yang konon di situ dihuni oleh makhluk halus, saking halusnya sampai Enggak kelihatan. tidak kelihatan. Jangan lupa ikuti terus perjalanan dan penelusuran kami malam ini. Ini Pak ndi aja ya, yo kene lho. Weh, muter ado kowe liwat kono. Liwat kene. Penunjuk jalannya ra tepake. Telusuri berarti bunyi ida. Ku mau apa kuwi? Lha kok malah dibelik. Kencing, Mas. Nguyuh mek ngadeg iki. Jelas no. Full udah tak jelas. Saman telat ngecas dina nih. Tapi sing nang mikrofonnya kok diangkat cek nyala gitu kan. Hah? Sing nang mikrofonnya. Dia kan saya nyimpen toh. Kasirin penyusul kok ya. Wani apa ora dia nyusul? Lagi pajan bi. Pajan. Assalamualaikum warahmatullahi muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahumul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah.
ada. Ini tidak ada. Ada pohon patut itu. Ini lagi. Ini sedang pencarian malam hari orang yang hilang kakek di Tuban di Alas Wangun Palang Kukuno noto ise mencari kakek yang hilang. Belok kanan. Hilangnya itu di depan sana. Kok tuh menurut kono di kene deh mau itu ngetune cacah kuwi iki cah koplak-koplak kuwi Gini ngerasa kayaknya. Anu kok gini. nek bungkalan njuk tabrak jam. Belok kiri. Nah, iya dah. Demo nang kene penak ngene kok Habibi kok apa debat di mau. Ya, gini bau kok.